نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه وقتفى عصره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang jemaah Jumat insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya adalah kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang sama, dengan agama yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, persaudaraan dan ukhuwah merupakan perkara yang sangat ditekankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu pentingnya persaudaraan dan ukhuwah di dalam Islam ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan namimah atau mengadu domba atau mengukil perkataan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya dengan niat untuk merusak persaudaraan di antara mereka. Yang dimana hal ini termasuk di antara dosa dari dosa-dosa besar. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biqamrayn." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sementara disiksa di dalam kuburnya. Dan penyebab siksaan itu kata Rasulullah, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Bukan disebabkan karena perkara yang besar, namun disebabkan karena perkara yang dianggap remeh oleh manusia, namun justru menjadi penyebab ia disiksa dan diazab di dalam kuburnya. Apa itu jemaah sekalian? Di antaranya adalah kana yamshi bin namimah. Seseorang yang senantiasa berjalan di muka bumi dengan namimah. Mereka senantiasa mengadu domba, mereka senantiasa mengukil perkataan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Dengan tujuan apa? Untuk merusak persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan di mana hal ini justru menjadi penyebab ia disiksa dan diazab di dalam kuburnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sedang jemaah Jumat insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan
dan kedudukan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi di sisi Allah. Kedudukannya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang dimana disebutkan di antaranya adalah mereka mendapatkan naungan khusus di hari kemudian. Mereka mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, aynal mutahabbuna bi jalali, al-yawma udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat berfirman kepada para hamba-Nya, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai berdasarkan keagunganku, kata Allah. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku, di mana tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah Jumat insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk persahabatan, segala macam bentuk pertemanan yang landasannya adalah dunia, bahkan mereka masih ada hubungan kekerabatan yang sangat erat dulu di dunia. Namun di hari kiamat nanti mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun." Adakah yang mereka nanti-nantikan? Apakah yang mereka nanti-nantikan selain hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba? Anta tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun, yang datang secara tiba-tiba sedangkan mereka tidak menyadari akan hal tersebut. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illa al-muttaqin. Para sahabat, para teman-teman, orang-orang yang kita cintai pada hari itu, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang menjaga ukhuwahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu mengomentari ayat ini, ia mengatakan ada dua orang yang beriman. Ketika dulu ia hidup di dunia, mereka bersaudara. Kemana-mana mereka selalu bersama dalam ketaatan, kemana-mana mereka selalu bersama dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, sampai salah satu di antara keduanya lebih duluan meninggal dunia. Salah satu di antara keduanya lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia telah meninggal dunia, jemaah sekalian, di dalam kuburnya ia sudah mendapatkan sebahagian dari kenikmatan syurga yang telah Allah siapkan untuknya. Maka ketika ia telah merasakan kenikmatan syurga di dalam kuburnya tersebut, ia kemudian mengatakan, Ya Rabb, jangan engkau sesatkan saudara saya, teman saya yang masih hidup di dunia ini, ya Rabb, sebelum ia juga merasakan seperti apa yang saya rasakan pada saat ini. Sebelum ia juga merasakan kenikmatan seperti apa yang saya rasakan pada saat ini. Artinya apa, jemaah Jumat rahimakumullah? Sampai di alam barzakh pun kita masih saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Sampai di alam kubur pun kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini semua tidak lain kecuali karena adanya ukhuwah, adanya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah teman-teman kita dari orang-orang yang soleh. Perbanyaklah teman-teman kita dari orang-orang yang soleh. Dan pentingnya kita berhati-hati dalam memilih pertemanan di dunia. Karena penyesalan yang paling besar dari orang-orang zalim di hari kemudian, yaitu disebabkan karena mereka keliru dalam memilih pertemanan dulu di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan di ayat 27, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim itu menggigit jari jemari mereka. Jemaah Jumat rahimakumullah, biasa kita melihat ketika ada orang yang mungkin merasa rugi dalam perdagangannya, atau mungkin merasa bangkrut dalam perdagangannya, atau bahkan mungkin tertolak lamarannya, ia menggigit
satu jarinya yang menunjukkan bahwasanya ia dalam keadaan yang begitu sial, begitu kacau. Namun bagaimana lagi ketika ia menggigit semua jari-jarinya, bahkan kedua tangannya, karena kata Allah di dalam ayat tersebut, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ia menggigit kedua tangannya yang menunjukkan penyesalan yang begitu besar, penyesalan yang luar biasa dari orang-orang zalim. Barulah setelah itu mereka kemudian mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila, aduhai sekiranya dahulu di dunia aku menjadikan jalannya para rasul, jalannya orang-orang soleh sebagai jalan-jalan saya, menjadikan mereka sebagai teman-teman saya. Ya wailata laitani, aduhai sungguh celakanya diriku pada saat ini. Lam attakhidh fulanan khalila, sekiranya dahulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, sekiranya dahulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat dekatku, sekiranya dahulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman-temanku, tidak menjadikan si fulan sebagai panutan-panutanku. Barulah mereka kemudian menyesal, mengapa dulu di dunia mereka tidak menjadikan orang-orang soleh sebagai teman-teman mereka, mengapa dulu di dunia mereka tidak menjadikan orang-orang soleh sebagai sahabat-sahabat mereka. Makanya nanti di hari kemudian ketika orang-orang zalim melihat orang-orang soleh saling memberikan syafaat satu sama lain, saling memberikan pembelaan satu sama lain, mereka orang-orang zalim kemudian mengatakan, fama lana min syafi'in, maka adakah yang mampu memberikan syafaat kepada kami, adakah yang mampu memberikan pertolongan kepada kami, wala sadiqin hamim, sedangkan kami tidak mempunyai teman-teman soleh dulu di dunia, kami tidak mempunyai teman-teman yang bisa mengundang kami, bisa memberikan syafaat kepada kami untuk bagaimana kami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di hari kemudian bersama dengan orang-orang yang kita cintai dulu di dunia. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam menentukan pilihan. Bersamalah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, bukan justru bersama dengan orang-orang yang jauh dari Allah, bukan justru bersama dengan orang-orang yang mungkin jauh dari agama Allah, bukan justru kita ngefans, mengidolakan orang-orang yang mungkin jauh dari agama Allah. Karena seseorang akan dikumpulkan, dibangkitkan di hari kemudian bersama dengan orang yang dia pilih dan dia cintai dulu di dunia. Dan inilah juga makna perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, uhibbus shalihin wa lastu minhum, saya cinta orang-orang saleh walaupun saya tidak termasuk dari golongan-golongan mereka. Wa arju an anala bihim syafa'ah, namun semoga dengan kecintaan saya tersebut saya dikumpulkan bersama dengan mereka nanti di hari kemudian insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah salah seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam sehari ia tidak bisa untuk tidak melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya ia kemudian datang kepada beliau, menyampaikan kegalauannya kepada beliau. Ia mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat cinta kepada Anda ya Rasulullah, yang dimana dalam sehari saya tidak bisa untuk tidak melihat wajah Anda ya Rasulullah. Namun saya khawatir ya Rasulullah, nanti di hari kemudian engkau dimasukkan ke dalam syurga yang paling tinggi, sedangkan saya dimasukkan ke dalam syurga yang paling rendah, atau bahkan dimasukkan ke dalam neraka.
dan saya tidak lagi bisa melihat wajah Anda ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai dulu di dunia. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada nikmat yang paling membahagiakan selain nikmat keislaman melebihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, oleh karenanya saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar As-Siddiq, saya cinta Umar bin Khattab. Walaupun amalan saya tidak sama dengan amalan-amalan mereka, namun semoga dengan kecintaan saya tersebut saya dikumpulkan dan dibangkitkan bersama dengan mereka nanti di hari kemudian insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, membangkitkan kita di hari kemudian bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, mengumpulkan kita langsung bersama dengan nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.